Oke, hari ini kita bersama dengan MVP Raketin Cup 2025, Mas Aji. Weh. Gimik. Raja gimik raketin. Yoi. Nah ini sebelumnya berarti saya mau ucapkan terima kasih dulu ya sudah dikasih kesempatan ini ya. Ini bener ya katanya mana ini? Lihat sini. Kasih kesempatan sama Kosem tiba-tiba di kontak buat ngobrol-ngobrol. Nah, ini sebelumnya saya mohon maaf ya. Waduh. Gak bisa ngasih apa-apa ini. Wah, terima kasih loh nih. Iya. Nih. Buka dulu. Dibuka ya? Buka dulu. Nah, beneran gak ada apa-apa ya. Gak bisa kasih apa-apa nih, mohon maaf nih. Nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apanya. Gimana ini mau ngobrol apa ini? Nah, jadi kan kemarin kita habis cup ya, Raketin Cup kompetisi bulu tangkis. Bulu tangkis, betul. Nah, itu kan kita semua tahu bahwa MVP-nya ini adalah Aji. Bisa jadi MVP. Karena apa? Dari awal tuh aku sudah memperhatikan ya match, karena aku kan dapat buy kan kemarin, nggak langsung main. Oh kan. iya. Jadi aku kan marketingnya nonton dulu kan aku. Oh iya bisa lihat. Jadi aku kan nonton dulu. Match pertama kamu pakai apa baju Jawa ngono kan? Iya pakai batik. Wilson pakai Goku. Dragon Ball. Ya kan? Yap. Itu ancen gimmick mbok siapno iku. Memang sudah disiapkan. Tapi itu kok cuma match satu toh. Tapi kurang, harusnya yang baju Jawa itu kan sudah ada belangkon, pakai batik, harusnya ada brewoknya. Iya, brewok. Lupa bawa. Oh, brewok kontenmu biasanya itu. Iya, lupa bawa. Kenapa cuma match satu? Karena sumu, itu juga. Selain panas, terus menghargai lawan juga sih. Takutnya kalau terlalu banyak gimmick, nanti lawannya emosi. Tapi lawan pertama lawan siapa tuh waktu itu? Ingat nggak? Aduh. Saya ini main apa enggak sih? Nah, saya lupa ya, siapa ya lawan satu ya? Lawan pertama itu aduh. Bukan. RCTG ya? Iya mungkin ya, apa iya enggak deh, bukan deh. Aku ingatnya kok kayaknya D2 tuh udah ketemu Silverstone nih. Ya kalau D2 Silverstone, ya. Betul. Nah, pas itu kan yang bikin apa ya? Enggak masuk akal di aku tuh ya. Main, mari serve. Iya. Freeze, ikut D1. D1 masih dimaafkan ya, masih dimaafkan ya D1 ya. Freeze, stop. Iya. Freeze iki gak masuk akal kok ngene lho. Kok Chris nang pinggir muka ngene iki lho. Kok iso mukamu iku gak ono misalnya refleks geser kepala atau apa iku gak blas. Fokus serius. Dioprok ngene wis langsung wis nyekel raket ngetok. Bah lewat nang kene. Motoe belas gak kedip gak apa itu emang latihan sik ta ya apa itu jurus freeze itu. Sebelumnya tuh saya sempat ke Ranu Kumbolo ya. Enggak tapi ini beneran ke Ranu Kumbolo tapi bukan untuk latihan itu. Enggak memang skripnya memang seperti itu. Oh, itu memang sudah janjian di awal. Iya, sudah janjian di awal. Jadi mungkin kalau kita lihat peserta lain itu secara teknikal lebih siap, lebih oke ya. Nah, karena saya sama Wilson ini basicnya konten kreator, jadi mungkin kita kuatnya lebih di chemistry, karena sudah berteman ya. Ya. Jadi saya percaya Wilson nggak percaya saya. Ya itu, jadi chemistry-nya di situ. Dalam artian karena sebenarnya bisa sama-sama main, tapi mungkin gapnya jauh. Jadi daripada saya membebani teman saya, skripnya lebih baik seperti itu. Dan terbukti works ya sampai juara 3 ya. Sampai juara 3. Saya juga heran kok bisa ya, Karena yang lain tuh tak lihat baik. Ini kalau dari kacamataku ya. Baik itu gimana? Karena mungkin ini misalnya ya, kita ketemu misalnya gitu ya. Kita ketemu secara skill aku kalah sama Wilson. Karena kan kita zaman dulu. Oh ya pernah kan main juga. bareng kan. Iya, pernah main bareng kan. Jadi aku sudah tahu skillku pasti kalah sama Wilson. Tapi ya mohon maaf aku sih merasa lebih bisa daripada awakmu. Oh jelas. Ya kan? Nah, kalau aku jahat dan karena sudah kenal, maksudnya aku tahu nek kita main di situ ya nggak akan mempengaruhi pertemanan lah. Maksudnya nggak sakit hati. Wis tak kenekno iku bukan ke arahmu, tapi ke badanmu. Tapi itu make sense, tapi aku akan ngomong dhisik nang awakmu sebelum main karena kenal kan.
Jing kok tak nek kena awakmu sepurane ya. Supaya ya maksudnya akan ngomong dulu. Karena apa? Kalau cuman ke arahmu, awakmu tetap gak bergerak. Ya kan? Mau di depan mata tetap tidak bergerak. Ya apa carane kena badan? Ya. Karena nek kena badan nggak mungkin Wilson nabok awakmu kan. Nah, ini POV yang menarik sebenarnya. Awalnya saya juga berpikiran seperti itu. Semakin saya diam, pasti akan semakin diincar lawan. Dan itu mulai kelihatan di pertandingan hari kedua Silverstone. Betul. Untuk di hari pertama masih aman. Nah, masalahnya adalah ternyata refleksi Wilson bagus. Karena arahnya itu masih benar-benar nggak ke badanmu kenceng gitu loh. Mungkin juga positioningnya ke batu net. Betul. Net. Jadi semakin kamu mepet net itu semakin susah. Betul. Ya, secara teknis seperti itu. Nah, kalau misalnya musuh aku ya, nek ngomong jahat, itu tidak akan terjadi permainan. Karena setiap kali ini strategi nek what if aku ketemu awakmu ya. Make sense. Setiap kali awakmu terima serve, pasti tak flick. Oke, di slice lah ya. Di flick ke atas. Nggak akan pendek. Kenapa? Supaya kamu mundur ke belakang. Karena posisimu, janjianmu kan kamu di depan. Nek iso makin pojok kan gitu kan. Ketika serve kan mau ndak mau kamu harus terima toh. Yoi. Jadi tak buang ke belakang supaya kamu jadi kiri kanan. Iya kan? Dalam sepersekian detik itu pasti kamu mundur, balik no. Either balik no iku nanggung ataupun sampai belakang, kamu posisinya sudah mundur. Bener. Maka kamu tuh makan tempat tuh. Bener. Kalau ngomong teori ya. Teori dan teknisnya seperti itu. Iya, kan, makan tempat. Betul. Terus habis itu mati noy ke arahmu. Karena itu jadinya Wilson akan nggak bisa mengambil karena ketutup badanmu. Itu kasarnya kemungkinan poin 80%. Karena di flick itu kan lebih susah kan balik nanggung lah. Nek misalnya punya tim misal koyo Lili atau siapa sing jago smash di belakang ya semburat kan gitu kan. Setiap kali nek misalnya awakmu serve karena ngelihat pertandingan sebelumnya awakmu tuh nggak pernah ngeflick ke belakang, selalu ngasih pendek, tak tungguin ini beneran kakiku di ujung garis. Di ujung garis supaya pas serve-mu langsung tak balik ke badan. Bener. Langsung ke badan dan kasarnya kok itu ngelewatin net itu gak sempet turun. Iya. Nek sempet turun kan di netting. Ngawakmu ngalih, Wilson masuk. Betul. Jadi tidak memberikan kesempatan Wilson masuk sebelum kok itu turun empakno ke badan. Make sense. Caranya adalah gitu, menyebabkan kan tadi 50%. Nek serve arahmu kan 50% toh, kan habis itu kan gantian. Itu kan harus pasti poin. Ya. Tinggal cari poin yang di luar serve ke arahmu kan. Salah satunya kan nek pas awakmu serve gitu. Jadi kan kita ngurangin probability kan. Betul. Tapi yang lain itu baik. Sayangnya hal itu hanya terjadi ketika di match Portra. Di sayangnya set 2 akhir sampai set 3. Betul. Dan itu benar-benar ya itu nek ngomong jahat. Maksudnya kenapa jahat? Karena itu tidak akan seru untuk ditonton sebenarnya. Karena benar-benar niat mateni kan. Secara kalkulasi cara untuk menang kayak gitu. Betul. Tapi permainan ya gak seru. Ya. Karena kan jahat kan tidak ada permainan yang berjalan. Benar. Bakal pendek banget. Dan itu yang lain tidak melakukan. Nah, itu saya juga heran. Jadi posisinya adalah kemarin bisa membantu Wilson adalah dengan tidak banyak bergerak dan gimana caranya serve itu masuk. Oke, jadi pokoknya syaratnya gitu, pokoknya serve-mu masuk Iya, jadi secara nggak langsung kemarin kalau mungkin lihat di beberapa pertandingan ketika bisa rally serve bisa masuk 5, 6. Nah, itu lumayan membantu. Tapi pokoknya kalau serve-mu arahnya masuk. Begitu. Jadi, nah kan kalian tuh kan mewakili timnya Rio EV kan. Betul, Works Better. Nah, itu memang dari awal sudah di calling atau ya apa tuh prosesnya ikut? Iya, kalau posisinya Rio sama EV ini kan kalau aku as a freelance talent kan. Bukan, freelance ini video. Ya, aku biasanya kayak bantu-bantu buat take foto sama video. Ketika mereka kan fokusnya lebih ke F&B, usaha F&B. Kalau Wilson lebih ke talent. Nah, jadi mungkin karena dari awal tuh waktu awal kan sebenarnya kan kalian sudah follow aku kan. Jadi kan sudah lihat aku posting dari awal-awal pendaftaran. Itu yang nawari kayak aku ditawari Wilson kan posisinya. Jadi memang Wilson yang ngajak awakmu, mau enggak iki melok gitu. Kalau mau gas gitu, coba. Terus sempat latihan dhisik enggak sebelum? Mana ada latihan? Enggak ada latihan. Enggak ada latihan. Main
sempat main dulu nggak sebelum main? Ini biasanya kalau konten-konten sama Wilson sore menjelang maghrib main biasa. Di rumah. Main di rumah, depan rumah. Main biasa. Gitu aja, nggak ada yang sampai latihan intensif itu. Misalnya sewa lapangan. Membatu selama 15 menit. Tidak boleh bergerak, digigit nyamuk itu enggak. Enggak ada. Tapi dari yang main-main biasa itu disuruh stand still enggak. Bener-bener ya itu strategi aja sih kemarin. Dari match 1 tuh sudah kayak ngono kan? Iya. Cuman semakin lama. Murni strategi. Tak lihat semakin ke pinggir kamu semakin lama. Match iya, 1 itu kan kamu iya. misalnya habis serve ya freeze. Masih di tengah masih freeze. Semakin lama mari semakin serve tinggi. kamu maju makin mojok minggir. Itu memang disuruh. Ya itu strategi sih, bisa dibilang gitu. Soalnya aku lihat terutama aku lupa ya, kayak semifinal atau apa. Itu mulai kamu nggak minggir dimarahin sama Wilson tuh. Kayak udah mulai capek di pertandingannya Porta yang kena rubber itu kayaknya. Nah, ya itu terus sempet diamui kan gue ngaleo. Aman aja. Karena kalau waktu konten saya juga sering dimarahi. Jadi lebih sudah biasa ya. Iya, nggak apa-apa. Karena namanya juga high tension kan, olahraga kan. Gak ada masalah. Aman aja ya. Disorai penonton tuh gimana? Los. Sudah biasa jadi musuh masyarakat. Tapi kayak kamu ngelihat nggak, maksudnya begitu kamu main dengan seperti itu musuhmu tuh ada respon apa gitu? Enggak sih, aku fokus di ya karena waktu itu mainnya sama Wilson ya fokusku di Wilson. Musuhnya mau kasih interupsi seperti apa, gak peduli. Karena memang fokusnya ya apa caranya bawa Works Better ini paling enggak ya bisa lah podium meskipun dengan kemampuanku yang seperti itu gimana caranya bisa sampai sejauh mana sih mentoknya gitu. Lebih ke menghibur ya. Jadi aku tuh sungguhan nonton itu dia di tribun itu keterusan ya ternyata ya. Guyu aku lebihan karena kok iso ngene. Apa kok freeze ngono lho. Kenapa enggak misalnya kamu lari langsung ke pojok ngono. Nah, itu anomali ya. Anomali. Mau dipukul tetap aja diem. Nah ya makanya dan bener-bener itu bisa mukamu itu straight masuk kok di sini. Kadang tuh ada sekali yang aku lihat Wilson tuh udah ngambil itu codek kupingmu gini loh raketnya. Ada yang di depan muka malah. Di depan muka? Iya di depan muka. Ya apa maksud depan muka? Ya motongnya gini. Oh jadi kamu diem koknya itu di netting gitu kan? Terus habis itu dia motong moro-moro raket metu tekan gini. Tanganmu kan gini, masuk dari kiri atau dari kanan tuh? Kanan. Jadi motong tanganmu bahkan? Yoi. Tapi tanganmu tetap ngene apa mudun apa? Tetap freeze. Yoi. Tapi kan ono raket metu nang arep rai. Karena waktu itu memang posisinya kalau aku main tuh ngelihat matanya lawan. Oh jadi mbok delok ngene arek. Iya. Mungkin itu yang bikin musuh-musuh grogi ya. Apalagi mungkin Mortal gitu kan sama-sama ceweknya. Ya dilihatin gini, apa ini mas-mas gondrong. Dong enggak jaga distro. Ketip-ketip ngono enggak? Oh enggak gitu. Jadi catcalling dong. Nah, terus tapi kok iso freeze maksudnya enggak ono refleks kayak ya itu karena in Wilson we trust. Saya percaya Wilson. Soalnya ya nggak tahu ya refleks orang kan iya, muka kan pasti minggir atau apa gitu. Iya. Saya juga nggak tahu ya kok bisa ya. Waktu lihat replaynya juga. Nah kok iso freeze nang momen gitu loh. Aku sih guyu-guyu ngakak-ngakak kok iso freeze ngono. Mohon maaf ya tim-tim lawan. Sampai di grup saya nggak enak loh. Lah ya jangan dimusuhi ya Mas Aci ya. Tapi nggak ada yang musuhin kan, malah teriak-teriak. Oh nggak tahu ya. Kamu nggak denger. Oh kalau yang dengernya iya, tapi ya udah lah mau diapain lagi kan namanya juga penonton kan. Malah teriaknya itu mendukung dirimu loh. Oh iya ta. Mas Aji ya. Yang jelas sih saya sampai rumah dimarahin. Hah, dimarahin? Karena orang tua saya itu terutama ibu saya itu suka nonton pertandingan. Oh, badminton, voli, sepak bola. Emang seneng nonton olahraga. Sering nonton. Bahkan beliau lebih hafal pemain-pemain bola sekarang daripada saya. Oh. Padahal kan bola kecil-kecil ya. Kalau masalah badminton kan masih kelihatan. Oh, yang main 2 orang. Ini pasangannya sama ini. Kalau bola kan orangnya lebih banyak. Itu beliau lebih hafal. Jadi nonton itu. Iya. Anda ngapain kok main tidak bergerak? Kasihan itu Wilson itu dari ke kiri ke kanan kayak setrikaan. Ini strategi kami. Tunggu di putaran ketiga kayak gitu kan. Ya udah. Hari pertama ya dimarahi, hari ketiga saya selamat ya. Selamat ya juara ya. Iya. Ternyata berhasil ya. Iya, bapak saya yang di depan biasanya cuma rokokan ya menyelamati. Oh, pulang tuh ya disambut.
Disambut. Seriusan ini. Ya pulang sampai rumah. Konfeti gitu enggak sih. Berlebihan. Bawa hadiah. Enggak ya bawa hadiah itu tadi ya. Terus sambil cerita, nanti jangan pertandingan seperti ini ya. Saya di sini ya Wilson ya ke sini. Soalnya ini juga sih ngabari orang rumah kayak mau berangkat. Ini mau apa namanya? Mau main. Ya mau main nanti jadwalnya gini. Aku share link juga. Share YouTube. Share link YouTube. Jadi nonton mereka. Nonton. Terus ibu saya terutama. Semua match ditonton sama dia. Atau match mutok? Kayaknya yang core 2 aja sih. Oh, oke. Jadi hari pertama dia nonton, hari kedua nontonnya juga. Baru justru perebutan juara ketiga. Soalnya hari Minggu kan masih ada kerja bakti, misalnya buat persiapan 17-an. Begitu. Jadi itu baru benar nontonnya pas menang, berarti nggak lihat pas kalah. Itu dia untungnya. Waktu rubber set. Tapi kayaknya lumayan membantu loh kemarin untuk merayu film. Mungkin ya karena soalnya jadinya sudah ketarik sih. Sebenarnya lawan kamu itu si Lili itu sudah ketarik sih. Ya, sempat ada sekali itu yang sampai ke split. Ya, tahu. Posisinya agak enak ya kayak jatuhnya itu ya. Splitnya itu kan kakinya kan misalnya biasanya harus napak gitu. Itu kan kayak dia berdiri terus ke geser serok gitu loh. Itu narik sih itu pasti. Itu enggak enak itu jatuhnya. Iya sih. Mungkin ya selain capek mungkin juga ada ya itulah, tapi memang portranya keren. Karena kan itu soalnya bener-bener dia tuh ngeladenin Wilson. Betul, ya betul. Kan? Silang. Betul. Tapi segimanapun jangkauan kaki kan tinggi Wilson. Betul. Pasti ya satu power cowok biasanya lebih kuat, tapi yang benar-benar ngefek kan jangkauan ya. Iya. Karena tinggi badannya kan beda. Betul. Dan kan kalian kan maksudnya dua-dua tinggi gitu loh. Betul, meskipun saya AFK. Wah. Buat apa tinggi kalau diem aja? Nah, tapi kan yang penting jongkok. Skill jongkok kan. Iya. Tapi lumayan loh. Diem aja 2 hari ternyata kerasa. Ya, sakit saya kira gak ngapa-ngapain. Bangun kamu hari Senin kemarin bangun pagi yang narik apa? Berarti bener. Menganggur itu juga capek. Enggak, tapi apa sih yang ketarik? Ini doang. Jadi paha aja. Paha atas. Soalnya kan nahan posisi jongkok itu terus kan. Ya karena kan kalau kamu masalah kan karena kamu tinggi, jongkokmu kan harus jongkok banget gitu loh. Kayak pup ya berarti ya. 2 hari gitu jongkok terus. Squat gak sih lebih? Iya kayak squat bener. Karena kan nggak sampai jongkok banget, tapi kan kayak nahan gitu kan. Ya sekarang tinggal dibayangkan, saya nggak ngapa-ngapain, paha atas sakit. Apalagi Wilson. Wilson sampai ganti baju piro kali? Oh sampai beli baju? Sampai beli baju. Bajunya habis, beli di depan, habis lagi. Awakmu belum keringetan ya? Lebih keringetan karena sumuk kayak. Ya. Kayaknya memang susah nggak gampang keringetan sih posisinya. Tapi kan di situ kamu nggak ngapa-ngapainnya kan sumuk kan dirasa. Iya, apalagi ngapa-ngapain. Nah iya makanya. Apalagi Mas MC, wah capek pasti dia. Teriak terus. Oke, berarti dari hari pertama dengan gimmick baju, terus habis itu satu match tok kan, terus habis itu berhenti bajunya. Sebenarnya hari kedua itu udah nyiapin baju nyiapin lagi untuk match pertama, tapi cuma buat foto. Tapi karena Sunggan ya Silverstone kan kemarin kayaknya punya lapangan juga ya. Iya. Siapa namanya? Ko Albert punya lapangan. Waduh, kok nggak enak. Terus nanti kalau menang ketemu Porta, aduh. Kok sepertinya saya sangat tidak respect dengan musuh. Jadi nggak jadi. Aslinya mau baju apa ini? Rencananya mau jadi kuli proyek. Udah bawa jaket oranye. Yang ada silang-silangnya itu, helm proyek kuning, safety, udah. Niatnya memang hari pertama ada, hari kedua ada. Tapi hari kedua karena kayaknya sudah serius sama kan wasitnya udah dari apa? Dari PBSI. Jadi ya udah kita main aman aja. Sampai kena kartu kuning ya. Kartu kuning karena kayak katanya tuh kayaknya itu arahnya provokasi penonton. Ya. Tapi penonton provokasi kok tidak kartu kuning ya? Ya kan nggak apa-apa. Nggak apa ya. Kalau pemain kan nggak boleh. Ya. Cuman kan match berikutnya kan pas perebutan tempat ketiga kan nggak apa-apa. Wasitnya lebih halus kan? Ya. Ya kan lebih santuy. Karena memang yang satunya itu yang ngasih kartu itu dia dari PBSI Jatim. Kalau yang lain itu masih kota. Jadi mungkin lebih senior, jadi sodok kaku ya. Meskipun briefingku sudah ini santuy ini Pak, gimmick ini Pak. Ini kan pertandingan senang-senang, bukan cup serius. Tapi kan kalau ya mungkin karena senior nggak biasa ya. Make sense. Guyon-guyon ini nggak biasa. Karena harusnya yang kayak sempet kan Mas Sato ngepel
Ya kan Mas Sato sempat ngepel terus habis itu sama Wilson malah gulung-gulung ditambahin. Nah itu harusnya kartu itu. Oh iya sih. Kalau ngomongin aturan ya kan harus ada mau ngepel malah ditaruh malah kan semua. ngulur waktu. Nah itu harusnya kartu juga. Cuman kan karena wasitnya slow ya enggak. Nah apa pas setelah selesai setelah juara itu ada maksudnya kayak yang lain-lain tuh ada penonton atau apa yang datengin ngobrol atau apa? Aman aja sih kayaknya, enggak yang gimana. Aman aja. Berarti kan malah kayak mereka seneng deh kayaknya. Seneng terhibur soalnya. Iya. Mungkin karena kebantu match ketiga itu ya. Oh gitu ya, ngebantu. Karena ada beberapa saya inisiasi untuk bergerak sedikit itu kayaknya ya match ketiga itu mungkin di replay lagi ini ada kayaknya. Berarti kesalahannya adalah bergerak ya. Tapi aman. Tapi kayaknya satu lagi malah blunder kayaknya. Lupa saya. Dan karena kan mungkin kamu sudah kenal gitu ya sama Wilson kan sudah lama, jadi kayak mau ada tiba-tiba marah lah, tiba-tiba emosi di lapangan terus apapun yang terjadi kita tetap bestie, tetap aman. Forever, ye. Jadi kalau misalnya habis ini ada cup lagi bakal ikut lagi apa enggak? Sepertinya saya akan menemani Aldo aja. Sepertinya lebih aman. Lebih aman MC. Iya, daripada ini jadi musuh masyarakat lagi, nanti saya musuh masyarakat part 2. Tapi kalau dibilang musuh masyarakat kan enggak ada yang komplain kan? Belum mungkin. Ya di grup peserta kan enggak ada kan. Ya senang-senang aja kan. Iya. Ya, mungkin gemes ya, anomali ya. Ini kenapa kok strateginya diem aja. Tolol tapi works gitu kan. Loh, karena kalau dibilang apakah misalnya ditaruh depan yang enggak terlalu bisa main ya banyak yang melakukan. Iya sih. Sebenarnya banyak yang melakukan. Iya tapi sih. Biasanya nge-carry yang belakang sih memang. Iya, banyak yang melakukan, tapi tidak se ekstrim ya. awakmu yang benar-benar sampai nge-freeze standstill gitu loh. Benar-benar bahkan di depan kakimu persis malah mundur kakimu. Ngono. Setiap kali lewat kepala turun. Mungkin itu bisa dicoba di peserta tahun depan. Karena kemarin itu aku ngelihat teman-teman Porta itu ada story. Mereka tuh nge-review pertandingan tuh ya. Nge-review pertandinganmu. Terus habis itu kan aku tuh kan kalau orang kan kepengennya ngelihat kok seru ya Porta nge-review. Tapi aku enggak, aku lebih ke fokus ke potongan YouTube-nya yang awakmu bener-bener habis Wilson serve. Kamu kan nunggu di belakang garis. Begitu bola balik, kamu langsung melangkah maju mendekat ke net dan ke samping, makin minggir dan stand still. Itu sing Wilson terbang-terbang menceplok. Iya, paham. Sampai luka kan kalau salah kan, kaki kanan. Betul. Nah itu still lewat di depanmu kamu malah nunduk-nunduk, ngindar kaki malahan, mencolot sekali di belakang, mencolot sekali depan, mencolot belakang, habis itu mati kan. Terus mana kowe ya gak ngurus ngono coba ae kok terus ya wis malah noleh. Aman tuh bagian dari strategi kok. Bukan saya mensabotase teman sendiri. Aman aja. Aman ya? Iya. Cuma aku sempat yang kalau enggak salah match perebutan tempat ketiga. Itu aku nonton duduk sama Juju. Duduk sama Juju. Lah kalau menurut dia itu malah ayo Ji ambilan bantuan. Oh iya. Itu emang kurang briefing apa gimana Jujunya? Enggak sih, aman sih. Enggak, maksudnya kan mungkin dia malah gemes ya. Umumnya memang orang itu gemes. Kenapa saya tidak bergerak? Kayak kepengen harusnya mbok bantu kan itu lebih dekat kamu. Iya. Tapi kan kalau emang sudah strategi kan ya wis lebih baik enggak bantu kan gitu kan. Iya. Emang kita stick to the plan. Apapun yang terjadi. Pokoknya stand still, freeze. Yoi, tugas saya hanya serve dan freeze dan terima sing mau enggak mau harus mbok lakukan. Yoi. Kita bergeser sedikit itu ya. Tapi sebelum tadi kan tentang permainan. Ya, aku pengen tahu komentarmu ya. tentang cupnya. Review cupnya sebagai dalam POV peserta. POV peserta ya. Jujur karena bukan dari pemain yang proper, bukan dari orang yang persatuan bulu tangkis yang sering ikut turnamen. Menurutku sih udah oke. Maksudnya oke ini dari flow, terus kita kan juga dapat medical check up, entah mau dipakainya sebelum atau sesudah itu menurutku sih oke. Terus kayaknya medis juga aman kemarin kan. Ada timnya. Kayaknya nggak ada komplain sih, mungkin ya karena tempatnya panas aja ya. Kan kita tahu sendiri kan Surabaya mataharinya 10. Gimana lagi? Kalau mau sewa AC juga pasti mahal.
Nggak ada komplain sih sebenarnya. Kalau Aman dari ya? aku ya. Supporter Aman aman aja aja. sih kalau supporter. Tapi kamu sebenarnya dari sebelum ikut nyangka nggak, maksudnya kayak penontonnya akan sebanyak itu? Kalau nyangka nggak nyangkanya sih cuma risetnya sedikit kayak yang juara tahun lalu siapa sih? Oh gitu. Juara tahun lalu ini ada Portra, ada dari Uls kan. Dirimu ya nomor 2 kalau nggak salah tahun lalu. Ya cuma gitu aja. Terus kayak ini Portra jago-jago loh. Terus pesertanya cukup banyak dibandingkan yang lain. Mungkin yang lain cuma 1 pasang, 2 pasang, Portra Mereka 5. menaikkan probabilitas dengan 5 pasang. Oh ya cuma riset gitu aja sih. Sama kebetulan kalau Mikasa itu dulu masih zaman yang ngantor dulu waktu Covid aku pernah ngantor 2 tahun tuh setiap hari Kamis mainnya di situ. Oh jadi sudah pernah main situ. Mungkin itu yang bikin saya hafal harus diem di mana. Tapi ya tiap hari Kamis itu ingat aku. Tiap hari Kamis karena kantorku waktu itu di daerah Beratang juga. Oh dekat. Iya tiap hari Kamis jam 7. Gitu. Kemarin sempat ngonten-ngonten nggak di sana? Enggak. Belas nggak kepikiran ngonten. Memang Wilson setelan kompe, saya setelan gimmick. Tidak kepikiran ngonten. Jadi nggak sempat ngonten sama sekali. Iya. Nah, kita lewat dari. Boleh. Mau bahas apa lagi gitu nih? Ya. Nah, sekarang kamu ngontenmu lagi arah kemana nih? Karena kan kita udah cukup lama nggak ketemu lah ya. Iya. Dan arahnya kemana? Ya? Bertahun-tahun betul. Arah kontenmu sekarang kayak gimana? Ini agak susah nih. Ini durasi masih ada banyak ya? Masih. Jadi biar penonton itu enak nontonnya. Karena aku suka beberapa hal nih. Itu Instagramku tak pisah-pisah. Instagram pertama itu WPAJ. Instagram kedua Mahasiswa. Instagram ketiga Heji. Yang WPAJ isinya? WPAJ isinya lebih ke foto, video, hobi, foto. Karena aku ada job di freelance juga. Gitu. Terus yang Mahasiswa yang konten lucu-lucuan, bener-bener tak bisa. Yang Heji ini lebih ke ilustrasi. Oh, oke. Gitu. Jadi kan gambar. Arah ilustrasimu bikin apa biasanya banyak? Sebenarnya kalau dulu banget masih SD itu pengen jadi komikus sebenarnya. Dan ya suka dan bisa gambar memang. Jadi sebelum kenal kamera, belum kenal apa segala macam itu gambar. Tapi ternyata saya SMA kok IPS. Susah. Urusannya komikus sampai IPS. Kuliahnya susah, Bro. Kan harus IPA. Hah? Harus IPA. Ini saya tua loh, ada yang tahu nggak umur saya berapa ini? Piro sih? Kuis ini. Berapa? Ayo, toko sebelah berapa? 32. Wah, ketuaan sih. Piro sih? 31. Jadi di zaman itu untuk urusan-urusan yang gambar, teknis itu kan harus IPA. Bisa IPS itu cuma di 2 kampus, seingatku. Petra sama Brawijaya. Brawijaya itu bisa ngambil DKV, Petra kalau nggak salah juga bisa ngambil DKV. Petra DKV saat bisa. itu mahal. Multimedia upaya bisa loh. Multimedia lebih ke nggak banyak gambar ya? Iya, lebih banyak ke alat. Mungkin multimedia mirip-mirip broadcast. Tapi ada gambar tangannya juga 2 semester ya salah. Oh iya, biasanya kayak pengantar-pengantar gitu sih, apa MKDU. Ya kayak gitu. Mau ngambil di Brawijaya, tapi negeri rasa swasta. Mahal. Akhirnya mencari kuliah yang tidak ada hitung-hitungannya. Sidonnya apa kuliahmu? Apa ayo? Enggak tahu apa. Jadi waktu itu cari, wah, ini sepertinya Ilkom menarik ini. Akhirnya, tapi kok waktu itu posisinya pilihannya lebih ke UPN, tapi masih universitas pengen negeri, belum negeri. Zamanku. Ya, belum negeri. Akhirnya nyoba waktu itu daftar keterima di UNESA D3 Desain Grafis sama S1 Psikologi. Saya ambil S1 dong. Gitu. Jadi lebih ke gambar uang ya daripada. Akhirnya gambar ya. Gambar ini jadi healing doang ya, jadi berbeda. Journaling aja. Terus mulai konten itu baru justru 2016 baru mulai ngonten. Iya, sebelumnya ya paling cuma ikut-ikut dokum gitu aja sih. Lebih as videographer jadinya. Iya, as videographer gitu. Kalau ditanyain kontennya arahnya kemana, ya sambil jalan aja sih.
Tapi emang pemikiran-pemikiran out of the box ini memang awakmu dari cilik kok ngene apa ya apa? Kayaknya turunan sih. Turunan? Dari? Ibu itu dulu nari sampai tingkat kota. Oh, nari apa itu? Tari tradisional di Lumajang dulu. Oh, remo ngono berarti. Iya, kalau bapak itu gambar sama musik. Oh, jadi emang dari awal keluarga seniman ya. Tapi akhirnya bapak kerja kantoran. Apakah saya akan menyusul? Gak tahu. Tapi kan darahnya ada. Iya, mungkin arahnya dari situ. Nggak, maksudnya kayak random mencari kelucuan ini loh. Itu emang di rumah mereka juga akan emang sering guyon-guyon atau kamu dari sih, kecil? Ada sedikit tapi nggak yang banyak banget sih. Dari kecil jadi badut tongkrongan juga apa? Iya. Karena saya red flag Gemini. Apa urusannya? Nah, coba riset Enggak, dulu. maksudnya kan maksudnya apa coba riset urusannya dulu. kamu? Enggak, bukan gini ya, maksudnya bukan Gemini red flag apa enggak. Iya. Tapi maksudku kamu kenapa kamu Gemini terus jadi urusannya sama lucu? Loh, makanya riset dulu. Kalau Gemini itu sudah pasti jadi badut tongkrongan. Pasti. Seeker of attention itu pasti dia. Ketika semuanya diam, dia akan menjadi bodoh untuk menghidupkan suasana. Oh. Sudah pasti. Kalau Leo kan orangnya charming. Kalau Gemini sudah siap menjadi badut di tongkrongan. Jadi mostly seperti itu. Jadi kalau memang mau meningkatkan skill jadi badut harus Gemini sebenarnya. Iya, harus. Kalau enggak bisa. Susah. Jadi memang by blood ya. Yoi. Dari kelahir memang ditentukan oleh langit. Menentukan kamu lahir. Kamu harus jadi badut. Badut. Jangan romance. Pokoknya hidupmu harus komedi. Harus komedi itu dari langit itu ya. Dari pertemuan bintang-bintang itu menyebabkan pokoknya kamu harus badut. Betul. Secara nggak langsung juga kayaknya ya itu karena nggak bisa bohong terus apa ya? Ya udah jadi diri sendiri itu ternyata enak kok, nggak harus menyenangkan semua orang. Ya betul. Tapi ya mungkin kalau caranya Gemini itu tadi membuat lelucon itu tadi caranya. Ya, dan itu kamu pindahkan ke konten juga. Dan memang pas kamu mulai itu kan beberapa tahun lalu itu benar-benar kayak kayak konten-konten itu banyak komedi itu yang lagi naik juga kan. Betul. Ya salah satu yang menyemangati konten juga Wilson sih. Itu kamu kenalnya di mana emang? Wah, ini panjang juga ini ceritanya. Karena kan dia Petra kan setahu. Betul. Saya Unesa jauh sekali. Unesa, di ujung. Petra di sini. Jadi kalau dulu pernah tahu ada Indofitgram. Nah, itu jadi kamu ikut. Titiknya dari Indofitgram 2016 tuh Net TV. Net TV itu ada acara The Comment. Betul, The Comment. Suka nge-compile video-video lucu-lucu dari Instagram. Betul. Waktu itu ada videonya Wilson. Ini aku belum konten ya. Belum konten udah ada video Wilson. Wah, anjir keren ya maksudnya. Someday pengen lah aku videoku bisa sampai ke TV atau sampai kemana gitu. Itu belum kenal Wilson. Akhirnya waktu itu ada regional meet up kalau nggak salah. Indofitgram tapi regional Surabaya. Oke. Si Wilson dateng kenalan. Kenalan. Habis itu dari situ dia mau geser lagi ke acara apa ya waktu itu ya? Kayak kumpul-kumpul komunitas juga, tapi bukan Surabaya Fitgram. Itu kumpulnya kebetulan di kampusku di Surabaya Barat. Oke. Ada lapangan apa tuh? Hoki atau lapangan apa itu lupa aku. Ke barat yang notabene waktu itu Wilson bukan dari sini kan, bukan dari orang sini. Jarang main ke sana juga. Akhirnya aku menawarkan, mau tak anterin, itu soalnya kampusku. Nah, itu dari situ akhirnya kenal, konten bareng sampai akhirnya ya bisa dibilang kayak saudara sekarang. Nih, makanya padahal kan kampus jauh dan aku tahu Wilson bukan orang sini gitu kan. Betul. Itu enggak tahu sih itu garis langit mungkin ya. Jadi, jodoh mungkin ya. Ya, kenal Wilson dari belum skripsi sampai sudah punya anak satu. Anda kapan? Wow. Nomor WA ada di grup ya teman-teman, mungkin raketin ada yang minat dengan saya. Anak peserta sing mbok gambar gak? Sepertinya sulit. Iya kan. Gitu sulit. Berarti sempat ada yang digambar ya? Enggak lah. Lagian kalau saya cerita bapak saya Chinese, ada yang percaya enggak? Ya percaya lah. Oh percaya. Nah aku sih percaya. Oh iya. Karena mostly orang-orang nggak percaya. Kok iso?
Karena wajah saya lebih Jawa daripada Chinese. Masih ada lah, masih ada. Hidung doang paling kayaknya. Matanya kan nggak terlalu sipit-sipit banget. Ya belum memang. Nah itu makanya. Tapi maksudnya kulitannya masih memang separuh. Kayak bleed. Nah. Half blood. Ya misalkan kalau ini kan kalau lengan kan biasanya kan lebih gosong kan. Tapi kalau apa perlu mau dilihat yang putih enggak ya? Enggak usah. Enggak ya? Eksplisit konten ya enggak boleh ya? Enggak usah. Oh, iya. Ya karena kalau kan lebih kuningnya masih ada. Iya, kuningnya masih ada. Jadi masih percaya. Ya tapi kan enggak masalah. Sekarang memang masih semasalah itu kah? Beda ras. Aduh kurang tahu ya saya ya. Jadi kamu pernah ngalamin enggak misalnya kayak diskriminasi karena ras itu? Oh enggak sih, kalau diskriminasi enggak sih. Lebih ke arah enggak diajak Jumatan malahan. Ya kalau saya kira kamu ini non muslim. Ya kalau agama kan maksudnya masih Cengho ya Cino rek. Iya sih. Kan ya enggak apa-apa Cengho. Kan aku pernah basketan kan di Masjid Cengho itu kan ada ya isinya ya Cino-Cino sing nang masjid kuno. Iya. Ya bener-bener sing Cino no. Iya. Bukan apa namanya cungkuk tok nemen gitu loh. Iya. Cina rata kanan ya. Iya. Enggak ada kiri sekarang. Itu mereka ya muslim ya enggak ada masalah juga kan sebenarnya. Tapi sebenarnya enggak sempat mbok golek-golek iki sapa kira nang raketin sing iso. Enggak sempat. Sungkan saya nanti kalau ternyata anak Ulf nanti saya apelnya ke sini dong. Nanti diceng-cengin Aldo nanti. Ya kan kalau di sini kan sudah banyak yang kenal kan, karena kan dulu kamu sempat Thailand juga. Iya. Dulu masih zamannya S Network. Masih zaman dahulu kala. Itu sampai tahun berapa ya kamu? Cuma sebentar itu kayaknya karena setahunan ya. Nah, itu lucu itu. Karena masuk ke manajemen, posisinya aku ngantor dan aku ngerasa nggak perform itu dalam artian kan brand-brand kan butuhnya cepet ya. Jadi sulit karena nunggu kamu tuh. Dapetin dadak, butuhnya cepet. Akhirnya wah nggak enak aku sama waktu itu yang handle aku Andre kalau nggak salah ya. Sama apa? Chen. Nah, habis itu Wilson kebetulan waktu itu nggak lanjut juga, ya wis lah nggak lanjut juga. Tapi entah kenapa teman-teman dari Ulf ini baik sekali tetap menghubungi lewat mailin kalau nggak salah ya. Nah, itu mereka sering handle. Jadi lucunya adalah justru lebih produktif dan hubungan kita nyambung itu justru setelah nggak di manajemen. Karena memang ada pergeseran kebutuhan klien. Itu juga. Zaman yang dulu waktu masih manajemen itu yang makro influencer itu lagi banyak-banyaknya dapat. Ya kan, yang makro itu lagi dapat terus karena brand arahnya ke sana. Setelah kalian nggak lanjut itu geserlah kebutuhan brand untuk main di mikro sama nano, betul. Malah yang makro jadi nggak terlalu dapat, susah. Itulah ya memang timing yang. Iya sih, tapi lucu sih. Ya karena kan posisi gini loh, kayak kita pun semua teman-teman yang mungkin sudah keluar dari manajemen selama nggak ada isu ya. Maksudnya kalau kecuali memang keluarnya karena isu, terutama kalau isunya tentang tanggung jawab ya. Karena kan urusan kerjaan misalnya kita janjian nih ada job. Tetap profesional kan ya. Terus habis itu deliverynya bisa kapan, uploadnya kapan. Kalau selama kerja baik-baik saja mau di kontrak lanjut nggak lanjut ya kita tetap hubungan baik dan tetap kita bisa bantu jualin juga gitu kan. Tapi kalau sampai misalnya kerjanya juga meleset, ngupload meleset ya kan ya kayaknya nggak kita doang sih, orang lain juga ya akan sih, soalnya tembok pertama kan dari pihak manajemen juga. Betul, manajemennya malas ketika manajemen ini juga punya agensinya pun kan juga tahu kasusnya kan jadinya. Yap. Jadi kayak ya males lah sama itu. Nanti meleset. Nanti kan kita sing diamui klien karena uploadnya meleset kan gitu loh. Manajemen pun juga kalau ini talent yang ini uploadnya meleset kan manajemennya juga yang jadi salah. Betul. Kok kamu nggak bisa handle talent ini kan gitu. Malah bisa hilang klien. Betul, malah hilang kliennya. Ya selama hubungan baik kita mah ya hubungan baik-baik aja gitu. Nggak ada konus gak melok aku, gak usah tak kei duit mana yang nggak gitulah. Ya ini terbukti berarti kan setelah lama tidak bertemu dan ngobrol bertahun-tahun tiba-tiba podcast. Ya kan nggak apa-apa gitu kan karena kan ya kita teman-teman aja. Rasanya terakhir ketemu kamu kayak pas Misus tahun? Ya, waktu di rumah Wilson. Di rumah Wilson kan. Ya, itu terakhir ketemu deh kayaknya. Iya. Ya, karena kan ya nggak ada no issue gitu kan. Kita kan ya berteman aja. Betul. Paling kan ya paling like-likean di IG sampai ketemu lagi kemarin kan gitu kan. Ya, makanya kan kalau mau dibilang ya, kalau ikut aturan raketin kemarin, kamu sama Wilson itu juga eligible kalau misalnya aku yang ngajak.
Make sense karena kalau ditarik roots-nya masih ada. Ditarik roots-nya kan sebenarnya aturannya freelance itu kan 3 kali job. Oh. Aturannya kan kamu pernah 3 kali job minim berpartisipasi di kantor itu. Oh. Piro job awakmu dari aku? Lebih dari 3 kan? Iya. Ya sudah berarti kan eligible kan. Dari zaman masih. Malah fun fact-nya yang masih inget batch pertama kan ada foto. Foto di studio. Itu sampai sekarang masih tak pakai. Di YouTube, di Instagram, sampai CV ngelamar kerja. Ngelamar kerja. Iya kan ya enggak apa-apa juga kan? Iya. Maksudnya masih kepake karena menurutku oke dan representatif. Ya, warna-warni kan. Ya. Enggak yang ya tapi kalau sekarang udah ada AI sih ya. Ya tinggal diganti ya sekarang. Nggak seru tapi kalau dulu kan maksudnya masih ada ceritanya. Oh, dulu pernah foto di studio yang di atasnya Uranus itu betul. sama-sama siapa aja. Masih ada yang orang dari Jakarta juga waktu itu kan. Ya, kan? Betul. Maksudnya ada ceritanya gitu loh. Kalau AI kan tinggal prompting doang. Ya sekarang mau pakai foto yang ada kita tinggal ganti aja itu lebih cepat kayaknya, lebih efisien. Gitu. Bayi aja bisa ngomong kalau di prompting. Ya ada bayi-bayi podcast itu kan. Kamu itu. Apa kita mau membahas AI nih sekarang? Nah, menurutmu gimana? Kamu orang yang senang dengan adanya ini kamu bisa manfaatin atau mangkel? Karena aku cukup banyak orang yang benar-benar menolak. Pokok idealis gitu lah. Pokoknya aku desainer, aku editor yang benci AI. Kayak awakmu ya, apa? Mungkin nggak bisa sih kalau kita menolak apa itu istilahnya? Perkembangan teknologi ya. Mungkin lebih ke penerapannya mau dipakai di mana. Terserah misal dia mau purist di konsep mungkin. Terus nanti dia konsepnya oke, berarti kan nguatin prompting nanti jadi suatu. Atau dia nguatinnya di proses. Berarti risetnya mungkin pakai AI bisa. Betul, dan nyari tahunya membandingkan data A dan B daripada kita bikin daripada jadi tesis ini kan. Moco dhewe wis sing mikir ben AI. Apalagi kan orang Indonesia kan budaya membacanya kurang. Sepertinya kan sangat membantu AI. Ya, jadi enggak masalah. Kamu sering pakai enggak? Kalau dibilang sering pakai atau enggak itu mungkin lebih ke kayak teman diskusi sih. Karena kayak bikin caption, terus mungkin bikin judul caption, terus mungkin kayak ide-ide yang lagi relevan apa sih? Karena kayaknya kita kalau mau riset sendiri manual jatuhnya doom scrolling sekarang. Betul. Kita enggak algoritma nih, perasaan aku sudah nge-like kucing-kucing kok, yang keluar masih cewek joget-joget. Ya betul. Apakah saya harus joget-joget kan enggak kan? Enggak, ya karena kadang temanmu yang nge-like-in itu. Nah, itu juga kayak ya udahlah. AI ini apa yang bisa dipakai. Terus kalau di freelance mungkin kayak Photoshop bisa lebih advance sekarang kayak ngilangin orang, ngilangin background, terus ganti langit. Kan klien tidak mau tahu private di Bromo meskipun mendung. Pokoknya langitnya kudu api. Baju sudah mahal mas, make up cuma sekali. Kalau mendung ya gimana caranya? Itu kan bisa dibantu dengan AI daripada kita tidak dipakai lagi sama klien. Tuh daripada kamu tracing manual itu. Betul. Ya berarti kepake sih AI. Kepake sih tinggal gimana implementasinya aja sih. Karena benar-benar ada orang tuh yang kayak nggak mau banget gitu loh. Bener nolak. Itu AI haram, idealis. Wow. Kalau sampai haram itu kayak intinya dia nggak mau pakai sama sekali. Iya. Karena mereka takut mungkin ya. Bisa jadi. Mungkin yang agak serem itu kayak kemarin tuh Canva. Bisa bikin website dari prompting. Wah, itu serem sih. Betul. Karena kan ada kuliahnya sendiri kan sebenarnya. Kayak gitu kan kayak mungkin bisa mematikan atau seperti apa. Aku nggak kuliah di situ, tapi kayaknya kok jadi terlalu cheat code gitu ya. Tinggal masukin kode jadi produk yang end product maksudku. Kalau yang kayak video-video kan masih terbatas. FPS-nya nggak terlalu tinggi, terus durasi. Nah, kayak itu kan masih berkembang kan mungkin ya. Kalau website itu langsung waktu launching pertama langsung ingin bikin website tentang kaos kaki bayi gitu misalnya. Keluar langsung template-nya. Tinggal kasarnya dia tinggal beli. Ya meskipun berbayar ya. Ya, tinggal dia beli domain, hosting, tancapno jadi bisa. Jadi mungkin dulu waktu AI pertama kali masuk yang kita pikirkan wah sepertinya industri kreatif aman-aman saja. Ini adalah buat membantu. Iya kan kayak industri terakhir yang akan tergeser oleh AI. Malah yang pertama. Pertama pasti. Ya udah. Kalau diomong itu semakin bisa menggantikan manusianya ya pasti pertama. Karena kan misal kayak
DI. Sekarang kan kamu iya. foto tok produknya Ilustrasi pakai juga HP, kena sih ilustrasi. spread produknya ini des uploaden belakangnya mau ganti apa prompting aja jadi. Ya meskipun kita nggak tahu ya, maksudnya keterbatasan AI yang sekarang itu nanti akan semakin advance arahnya kemana. Betul. Karena kan kalau sekarang susah tuh jari biasanya. Detail jari. Oh iya, sama ini kalau nggak salah kalau perempuan kalau berkerudung kayaknya agak-agak meleset dikit. Betul. Kalau nggak generate. Betul. Itu susah. Kalau mau bikin orang, bikin muka Indonesia, itu pasti Bali semua mukanya. Karena database-nya mereka mungkin taunya iya, Indonesia itu Bali. looknya itu kayak orang Bali. Dia nggak bisa ya. bedain mau Jawa. Kan kita kan mukanya beda-beda lah ya. Jawa, terus Sumatera, Kalimantan, Papua kan beda-beda, itu nggak bisa. Kamu Indonesian look gitu, keluarnya pasti Bali. kayak orang-orang Bali. Tuh, cuman jari-jari itu petot. Iya. Selalu kayak misalnya antara dempet atau misleading gitu ya. Jarinya petot ke sini lah kemana. Iya, Itu tuh yang susah tuh kayak gitu. Pokoknya yang detail kecil-kecil lah itu yang biasanya susah. Sama kan konsistensi. Kalau konsistensi sekarang udah ada beberapa yang bisa. Tergantung harga mungkin ya. Iya, sama harga berlangganan ya. Sama ada yang benar-benar bisa konsisten banget tapi tetap pasti ada cacatnya. Oh. Tuh, karena aku juga ngulik kan, saya nyoba-nyoba gitu kan. Bikin orang, bikin apa. Nah, itu sekarang kalau konsisten sama tuh sudah ada. Tinggal ini pinter-pinternya prompting. Pinter-pinter prompting. Karena kan kreditan toh. Jadi nek promptingmu terlalu sering salah juga habis kreditnya. Habis kreditnya. Iya. Meskipun kreditmu benar, keluarnya juga bisa salah. Promptingmu misalnya logikanya aku pernah bikin shot itu ketuker gitu mungkin. Aku kan lagi bikin animasi buat anak-anak. Ada project nih animasi anak-anak. Animasi anak-anak buat AI. Karena memang lebih ke apa ya, buat gereja lah, cerita Alkitab gitu, dibikin kartunnya pakai AI. Itu bahteranya Nuh nih. Bahtera Nuh kan parkir nih sebelum air bah kan parkir. Tak bikin sini area ini masuk. Ini parkir ketok, Nuhnya anggapannya sik cilik di dekat bahtera iki. Masuk ke screen. Ya, jalan dia masuk. Dia kayak ngeliat dari jauh, dari bukit kayak jauh gitu ada bahtera di situ. Wes, gambarnya bener nih. Aku biasanya selalu movement generate picture, masih salah. baru tak generate movement. Movementnya dia masuknya bener. Baterai miber. Tapi itu ini ya, biasanya beberapa yang terpisah ya? Atau tetap di satu? Oh, jadi satu aja. Dan maksudnya kayak waktu prompting, kan kita nge-promptingnya adalah anak ini, karakter utama ini akan jalan masuk, ngelihat ke arah bahtera. That's it. Masa kon mikir iku baterai mau miber? Iya sih, kenapa tiba-tiba random dia bergerak ya? Padahal tidak diperintahkan untuk bergerak. Itu bisa tiba-tiba hasilnya dia terbang. So, harus ada negatif promnya nih, nggak boleh ini. Oh, ada negatif prom buat membatasi biar tidak bergerak ya? Harus dipasangin negatif prom. Wah, ini saya juga baru belajar nih kalau kayak gini ada negatif prom juga. Betul, harus dikasih negatif prom itu harus dikasih. Semakin limit supaya benar-benar spesifik gerakan. Cuman kalau yang kemarin itu karena nggak kepikir ya deh aku bahwa kenapa tiba-tiba terbang? Oh iya. Setelah dikasih negatif prom baru bisa. Cuman kan buang kredit dan. Iya sih. Lumayan 15.000. Iya, kayaknya kemarin aku pernah nge-generate. Ini masih deket-deket ini kok. Yang bikin ini loh, apa namanya, dari foto jadi 8-bit pixel. Nah itu foto 2 cewek gitu. Jadi ini 2 ceweknya. Entah kenapa ada gambar lagi satu di pojok kanan. Ini nggak tahu siapa. Cocok ono nang foto e. Mana tahu ya. Mana tahu ya. Tapi ya serius aja. Jadi ini misalnya Gosem sama siapa gitu tak generate apa namanya, bikin model-model 8-bit Stardew Valley gitu. Sudah, terus ada kepala di sini. Ada tahu di kepala siapa. Tapi kayaknya bisa dia di negatif prom dihilangin bisa. pojokan itu. Daripada ngedit di Photoshop kan ya. Betul. Tapi masih gambar. Kalau animasi kan lebih susah lagi. Ya makanya aku selalu generate gambarnya dulu. Jadi gambarnya benar jadi baru kita gerakin. Soalnya kalau langsung video cacatnya akan lebih sering. Iya sih. Karena ngebenerinnya juga susah ya. Mungkin kayak ini mana ya kamu salah ya. generate ulangnya lebih banyak dibandingin gambar. Dan kan lebih mahal video kan. Iya sih. Mending kamu gambar. Karena emang langgananku gambarnya unlimited. Jadi yang videonya baru bayar. Hitung koin.
Jadi harus gambar harus cacat-cacat terus ulangi terus aja enggak apa-apa. Sampai jadi baru gerakin. Iya. AI menarik ya. Jualan pecel aja berarti Ko Sam. Kan enggak bisa digantikan AI. Bisa kulineran gitu aja berarti bisnis mungkin ke depannya. Kalau ngomong bisnis kuliner diganti AI, resepnya bisa dari AI. Yang masak robot gitu nanti, yang ngulek robot. Enggak, gitu. Resepnya. Oh, resepnya. Kamu nggak bisa masak, nggak tahu mau masak kayak apa. Oh. Kamu cari resep masak, misal minuman misalnya, gitu ya. Ya oke, katakanlah minuman atau makanan gitu ya. Terus kan kalau zaman dulu kan kita harus dari tabloid atau apa. Ya, resep-resep berapa gitu kan. berapa milinya. Tapi kan itu aja kan belum tentu, karena belum tentu iya sama sih, selera juga sih masalahnya. Kan tiap orang bisa punya kan. Terus kamu kan bisa bandingin, tolong bandingin aku resep masak. Nah itu nanti jadi riset itu tadi ya, AI itu, sebagai riset betul, ya. Buat riset. Habis itu baru nguleknya kayak gimana. Ini tolong kasih aku yang perfect timingnya apa kayak gitu-gitu. Tapi yang ngulek kan tetap manusia. Tetap manusia. Cuman kan perfect timing supaya. Iya sih sekarang research merebus telur biar apa namanya luarnya matang, tengahnya masih soft boil gitu berapa menit. Iya. Kan kayak gitu. Iya dan sih dia sekarang bisa Google udah bandingin. integrasi sama AI juga. Betul. Tinggal bahkan kamu nyari orang apa segala macam kan dari Gemini kan udah ngasih tahu juga kan. Iya bisa gitu ya. Wah, jadi ada versi. Kok saya kayak tinggal digokin Pak. Dia kayak ngerangkumin dari website gitu. Oh, iya. Langsung keluar paling atas itu dari Gemini-nya dulu. Ya, Menarik. Wah, jauh kerja di membantu. HRD juga enak ya berarti sekarang ya. Nyari orang ya? Iya. Ya selama orang itu ada data di internet sih. Kalau nggak ada yo nggak iso. Iya. Contoh misal kayak kemarin Raketin kita cari ini orang ini pernah main pro apa enggak? Oh, wah risetnya Raketin sampai situ guys. Karena kan nggak boleh. Kalau pernah pro kan nggak boleh. Iya. Wah kalau waktu ke riset saya keluar apa itu? Wes kenal gak usah riset. Wes kan aci yo gas. Nah ini mah gimmick doang. Nggak kalau terutama yang udah kenal kan ya sudah. Iya gitu. sih, ya. Dia udah Profilingnya lebih gampang ya. Betul. Kalau yang nggak kenal, iya ya. Itu wah ini dari mana ini? AI juga. Jadi ya kita searching juga sendiri, AI suruh nyari juga. Iya sih biar lebih seru ya. Betul. Karena kalau misalnya jago banget, ya jomplang ya. Karena kamu lihat kayak hari pertama kan ada yang benar-benar nggak bisa main kan. Kamu nontonin pertandingan lain gak sih? Nonton kan. Tapi saya tidak berani bilang seperti itu. Saya juga gak jago banget. Perbandingan gitu loh. Iya maksudnya sih, perbandingannya kan akan jauh banget gitu loh. Yang di hari pertama ada yang skor sampai 2-1. Iya sih. Jauh sih skor. 2-1 itu satune itu. Ya sebenarnya 2-1-5 juga sudah pusing Pak. Yang 5 Pak. Iya. Apalagi 2-1-1. Nah, iya 1. Itu kayaknya serve aja gak masuk. Kayaknya gak sempet kebagian serve sekali tok itu. Ya kan cuma sekali tok kebagian juga serve ya. kayaknya. Habis itu sisanya mati semua kan. Ya semoga nanti Raketin tahun depan lebih seru, lebih seru banyak pesertanya. Dan aman. Ini apa namanya sama mungkin jumlahnya ini dibatasi aja. Tiap kantor. Kenapa tuh? Biar gak tubrukan Pak. Ya mending dibikin 4 pasang ya 4 pasang semua, 2 pasang semua. Tapi kan gak semua punya karyawan banyak. Itu berarti kerja HRD-nya kurang kencang. Ya duitnya bosnya gak ada. Ya udah rekrut anak magang aja. Coba buat Raketin. Bon-bonan ya jadinya. Itu memang kita gak ngebolehin bon-bonan sih. Seru tapi kalau misal dalam artian kan seingatku ya, correct me if I'm wrong ya. Yang tahun pertama itu kan cuma agensi doang ya. Agensi sama PH doang. Yang kedua, PH tuh kira baru tahun kedua. Udah dari tahun pertama. Oh, dari tahun pertama ya. Cuman yang tahun kedua ini ketambahan dari yang wedding boleh ikut. Ya. Terus sama vendor yang posisinya vendor kayak apa? Rayu tuh masuk vendor ya? Berarti. Rayu kan masuk PH. PH ya. Oh, tahun lalu ikut juga berarti. Tahun lalu ikut juga. Tapi yang main beda. Tuh kayak apa misalnya Silverstone tuh kan studio. Ya. Itu kan tahun ini bisa ikut. Oh, ya. Tuh misalnya rental. Iya sih seru ya. Rental kan juga banyak di Surabaya. Betul. Terus sebenarnya bisa ikut. Tuh kayak gitu-gitu. Ya mungkin tahun depan mungkin bisa diperluas lagi. Iya seru tuh diferensiasi player.
biar lebih banyak anomali. Hai. Udah kalau banyak anomali, saya siap menemani Aldo untuk bacoti pemain-pemain. Nah, padahal nanti tung sahur dinantikan loh. Freeman. Biarkan itu menjadi legenda Raketin 2. Hai, legenda. Ya, kita benar-benar mengingat ya legenda Raketin Cup 2025. Cilgai MVP. Raket kemana aja dia tetap diam. Muka freeze. Yoi. No reflex. Tapi syaratnya kalau nge-MC Aldo juga harus gimmick. Aldo harus gimmick. Iya, jangan keren-keren doang dong, harus gimmick. Harus gimmick ya. Entah jadi teletubbies, entah jadi apa gitu kan, jadi beruang. Harusnya kalian kemarin ketemunya sama Adam Jaya ya, sama-sama gimmick ya. Adam Jaya gimana ya? Kemarin pakai sarung. Oh, yang ini ya, pakai kuta. Kayak kuta. Seru itu, Pak. Jadi, seru gimmicknya ya. Ya, tapi kayaknya kalau baca kan 17-an nih, 17-an betul. Mungkin Dewan kalau bisa semuanya gimmick nih. Dewan, itu baru serius. Kita menghormati wasit juga. Takut saya, Pak. Beneran Pak, kemarin takut wasitnya ini loh pro, jangan aneh-aneh gitu. Wah, gitu. Kan hari pertama karena nyantai kan. Iya, fun lah. Iya. Oke, terima kasih banyak. Loh, sudah. Kamu mau berapa lama? Apa kita tanya apa lagi ya? Tanya apa lagi? Apa ya? Tapi udah 1 jam ya? Udah 1 jam ya? Nah, 56 menit. Gak kerasa tuh. Ya juga ya. Sudah 1 jam. Ya, ini karena memang MVP-nya Raketin yang banyak dibicarakan orang sebagai chill guy ini. Chill guy, apa maksudnya orang ini? Benar-benar membekas di sanubari para pemain dan penonton. Apa kira-kira di Raketin 3 nih ya? Hal baru apa lagi nih? Nanti aja ditunggu ya Raketin 3. Main di tempat gelap, Pak. Raketin Glow in the Dark ya. Ya. Sebenarnya udah ada sih. Bahkan yang punya nggak mau ikut Raketin tahun ini karena nggak main di lapangan dia. Menarik. Oh, belum tahu ya Aldo ya. Di Surabaya itu ada lapangan yang mainnya gelap-gelapan, badminton. Ada. Tapi mungkin belum banyak yang main juga ya di situ ya kayaknya. Jadi belum banyak konten sing beredar mungkin. Waktu pembukaannya sudah sih, karena aku datang juga kok undangan menarik pembukaan. Atau dicoba dulu Ghost to Raketin 3. Main Glow in the Dark ya. Yoi. Sekalian ini connecting teman-teman yang kemarin mungkin ada yang ikut lagi. Boleh. Ya ditunggu aja nanti. Siapa ya. saya? Kok ngide? Ya nggak apa kan kita terima semua masukan. Besok-besok gak diundang podcast lagi nih. Enggak lah. Ini terus. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih, sukses terus nontonnya. Semoga saya tidak oversharing ya teman-teman ya. Aman. Saya takut ya. Editor. Kalau ada apa-apa nanti dipotong suara apa? Dolphin-dolphinnya SpongeBob itu nggak apa. Aman. Karena yang paling penting itu adalah review performa dari orang tuanya. Ya itu. Papa mama bangga sama kamu nak. Anjay. Diem doang. Oke, thank you. Thank you.